Haji. Oke, Pak Haji mungkin bisa ceritakan Pak Haji hari ini sepertinya ada doa bersama nih Pak Haji. Mungkin seperti apa Pak Haji? Ini kamu bilang hari ini udah malam ini. Iya, malam ini, udah jam berapa nih kamu datang nih? Betul Pak Haji. Saya juga kaget dengan segini. Ya. Jadi gimana? Apa yang mau tanya? Ya, hari ini seperti katanya ada pengajian ya, ada doa mungkin seperti apa Haji? Sebenarnya hari malam ini bukanlah pengajian ya. Artinya kami kan mendapatkan musibah juga. Jadi bila musibah orang tua dari istri kan meninggal. Jadi mertua saya meninggal di kampung. Yang sudah umur ya, 80 lebih. Udah kondisinya sudah mulai nggak kuat. Meninggal di rumah sakit. Ya, biasalah dari orang-orang kampung atau orang-orang yang kenal dengan saya di sini bertakziah, kunjung ke sini ya, dan berkumpul. Di samping itu kami berdoa, mendoakan almarhum orang tua yang meninggal. Itu acara kami. Pak Haji sempat pulang juga Pak Haji Padang kemarin? Iya, saya kemarin pulang lebih kurang 5 hari. 5 hari saya pulang. Dan sebelum pulang 5 hari ini saya juga sudah pulang sama istri lebih kurang seminggu ke rumah sakit Padang. Kemudian balik ke Jakarta. Di Jakarta 3 hari, balik lagi karena sudah almarhum. Itu siapa sih Pak Haji, boleh tahu gak? Iya, mertua Pak Haji. Mertua saya yang laki-laki. Siapa aja yang kesana Pak Haji itu? Semuanya. Semuanya? Ya, saya dan istri, terus anak-anak juga ikut. Puji, Padli, Pran ikut. Ikut Pak Haji. Ikut. Berapa hari Pak Haji di sana? Ya, saya di sana kemarin yang sampai ke kampung 5 hari, di rumah sakit seminggu. Minggu ya. Nah, terus anak-anak saya kemarin di rumah sakit ya sehari, dan di kampung juga semalam sehari lah. Nah, almarhum itu akrab gak Pak Haji dengan anak-anak Pak Haji itu? Ya akrab lah ya, tapi akrabnya kan kakeknya ini kan di kampung. Di kampung, jadi sehingga tidak terlalu sering untuk bertemu. Tapi kalau mereka bertemu sangat akrab. Dulu kalau saya pulang ya mereka sangat akrab. Dan kalau kakeknya nih kesini mereka sangat akrab, dan hubungan mereka ya dekat lah. Dan, biasanya kakek sama cucu tuh memang dekat. Cuma karena di kampung dan terus anak saya di sini, jadi nggak terlalu sering bertemu lah. Seperti apa respon anak Pak Haji melihat kakek ini wafat gitu? Ada kesedihan melihat dari wajahnya Pak Haji melihat? Ya sangat sedih dia. Dengan meninggalnya kakek ini sangat sedih. Walaupun bagaimana mereka kan ya kalau pulang kakeknya ini kan selalu bercanda, bermain, naik motor atau apalah sama kakeknya ini di kampung. Dan kakeknya ini adalah orang yang ya di kampung itu termasuk orang yang apa ya, yang berjasa juga lah. Dia seorang guru, kepala sekolah, terus seorang ulama, tokoh masyarakat dan pemangku adat. Jadi sangat dihargai orang lah. Berarti sempat ngasih ilmu untuk pelajaran juga dong buat anak Pak Haji ya? Iya, dia guru bahasa Inggris juga. Iya. Jadi dia guru bahasa Inggris. Dia ngajar di SD, tetapi sempat jadi kepala sekolah di SMP. Gimana tuh? Aneh nggak kira-kira? Dia guru kepala sekolah di SD, dia ngajar bahasa Inggris di SMP. Nah, hebatnya dia kan, hebat juga dia. Berarti orang terpandang juga Pak Haji di sana? Itu saya bilang tadi. Dia seorang guru SD, ya, ngajar, kemudian jadi kepala sekolah di SMP. Aneh enggak ya? Kemudian dia seorang kepala sekolah di SD, kemudian setelah naik pangkat kepala sekolah di di SD, guru bahasa Inggris di SMP. Karena SMP itu baru berdiri, gurunya belum komplit ya. Nah, kemudian dia seorang ulama, artinya yang memberi ceramah pengajian, khotbah segala macam, ceramah. Terus dia kepala suku, gelarnya
Datuk Siri. Nah, anak-anak Pak juga ikut sampai pemakaman, mobil juga ikut Pak Haji, semuanya sampai ritual terakhir gitu. Ya salah satunya Pran ikut. Pran Gitu ikut. ya. Kami. Di antara anak Pak Haji yang paling akrab siapa Pak Haji, boleh tahu? Oh, kalau yang paling akrab ya almarhum. Karena almarhum dulu kan lahirnya di kampung. Oh iya. Kalau ini kan lahirnya anak saya kan di Jakarta semua. Oh iya iya. Sementara kakeknya ini kan di kampung. Oh. Nah, kalau almarhum itu memang sama kakeknya dulu. Sama kakeknya dulu. Terus kemana-mana digonceng pakai motor, dibonceng terus oleh kakeknya kemana-mana pergi. Oke. Oke Pak Haji, kemarin hari ini juga kan tadi ada sidang putusan dari manajernya Fuji ya. Ya. Nah, hasilnya kan vonisnya 2 tahun. 2 tahun Pak Haji ya. Mungkin bagaimana nih? 2 Pak? tahun berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun saja Pak Haji. 2 tahun saja? Iya. Bukan lebih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kamu lihat tadi? Lihat saya. Lihat tadi ke sidang nih. Lebih kalau saya nggak salah. Lebih tadi ya. Kalau saya nggak salah tadi, Beserta denda-denda yang lain sih Pak Haji. Karena tadi vonis dari itu 2 tahun Pak Haji. saya nggak tahu persis karena saya tadi nggak sempat hadir. Sebenarnya saya mau datang, mau hadir saya tadi. Cuman kebetulan tamu saya sehari ini nggak putus. Ya orang-orang kampung datang bertakziah lah ya, turut berduka cita kepada istri saya, sehingga saya nggak enak juga meninggalkan rumah. Jadi saya nggak bisa pergi dan saya mendengar cerita dari pihak pengacara si Puji dan dari anak saya juga bahwa mereka sudah divonis. Tapi kalau saya nggak salah tadi lebih dari 2 tahun. Tapi persisnya takut salah ngomong, tadi udah disampaikan ke saya kalau 2 tahun 6 bulan tadi kalau nggak salah. Kok kamu bilang 2 tahun? Jadi saya dengan vonis ketok palu dari hakim ini 2 tahun Pak Haji. Oh 2 tahun ya? Ya. Apakah saya salah dengar? Kalau kamu nggak tahu lah, walam lah ya. Ya. Nanti kita cross check lah. Ya intinya bagi kami dengan keputusan itu kami sudah menerima. Sudah menerima. Oke. Ya adalah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah ya bagi orang-orang lain atau bagi siapapun bahwa hal-hal yang marilah sama-sama kita jauhi hal-hal yang tidak benar ya. Artinya apapun itu kalau sudah tidak merupakan hak kita ya janganlah kita ambil. Masa kita ambil uang bos kita ya, artinya itu kan sudah tidak pas ya. Nah setelah dipelajari dan ternyata terbukti, nah, akhirnya kita kan ya konsekuensi harus ditanggung. Itu. Pak Haji sempat bilang kalau mantan manajer itu si Batara itu ingin mengembalikan Pak Haji dan pembelaannya sebelumnya ya, itu nggak mengurangi apa ya, maksudnya tetap ingin ada jalur hukum Pak Haji ya dari pihak Fuji sendiri. Bahkan Pak Haji sendiri juga Saya tidak pernah mendengar dari mereka bahwa ada niatnya seperti itu. nggak ada ya Pak Haji. Nah, saya dari dulu awal-awal saya membuka awal ya, awal sebelum sampai ke hukum itu saya memang membuka keran itu. Artinya saya tidak ingin sampai ke hukum sebenarnya. Saya lebih ingin menyelesaikan secara musyawarah secara baik-baik. Kalau ada niatnya seperti itu dari awal saya benar-benar ya tentu berterima kasih sekali saya. Tapi justru karena tidak ada niat seperti itulah maka dibawa ke ranah hukum. Jadi salah itu kalau memang ada hal seperti itu dari dia. Saya nggak terima. Ya nggak mungkin lah. Memang ada, saya untuk membuat orang ditahan itu saya nggak nyaman juga saya sebenarnya. Saya hanya ingin bagaimana apa yang sudah menjadi hak kami itu tidak ingin saya diambil orang. Itu dari awal ya. Tapi setelah dibawa ke ranah hukum tentu sudah lain lagi pikir kita. Tapi kalau seandainya mereka ada awal-awal mereka mengontak kita mungkin. Tapi kan makanya kita lanjut hukum. Oke. Pak Haji, angka 2 tahun itu sesuai gak sih dengan apa yang dilakukan? Ya cukup oke menurut saya. Saya malah mengucapkan terima kasih kepada pihak pengadilan, pihak jaksa atau pihak kepolisian. Saya berterima kasih atas laporan kami sudah diterima, sudah ditindaklanjuti dan sudah ada vonisnya. Ya berterima kasih saya kepada semua aparat hukum yang menangani kasus ini. Oke, berarti bisa dikatakan puas juga dengan hasil persidangan ini Pak Haji? Ya cukup bisa saya terima. Oke Pak Haji, next akan ikut campur gak sih dalam bisnis Fuji, dalam Fuji mengambil siapa manajer gitu? Sebenarnya secara tidak langsung selaku orang tua saya sih ikutnya itu maksudnya memberikan arahan lah.
memberikan pandang saya ikut. Ya namun kadang-kadang ya kita manusia mungkin entah kekurangan kita, entah kelalaian kita, entah orang yang punya kepintaran orang lebih, nggak tahu lah, sehingga kita kadang-kadang tanpa sadar kita kena juga ya. Jadi kita dikelabui juga, dibohongin juga oleh orang. Sebenarnya kita udah berhati-hati. Anak saya dan saya sendiri sudah memberikan wejangan lah agar bagaimana supaya selalu berhati-hati terhadap